Belakangan, konflik Rusia dan Ukraina ini jadi perbincangan banyak pihak. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Tapi terlepas dari semua sudut pandang dan pertimbangan yang ada di dunia ini, kira-kira kenapa dan apa dampaknya bagi Indonesia? Ukraine reports more than 130 people killed, including both soldiers and civilians. Jadi gini, invasi Rusia ke Ukraina itu nggak cuma berdampak ke negara masing-masing aja, tetapi negara-negara lain yang memanfaatkan Rusia dan Ukraina untuk memenuhi kebutuhan komoditasnya juga kena imbasnya, tak terkecuali Indonesia. Rusia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai pemasok utama PDB, terutama pada sektor energi, mineral, dan gas alam. Moskow menempati posisi kedua untuk produksi gas alam, totalnya mencapai 16% dari kebutuhan global. Sedangkan pada produksi minyak mentah, Rusia ada di posisi keempat, nilainya mencapai 11,4% untuk pasokan minyak mentah di dunia. Terus gimana pengaruhnya bagi Indonesia? Walaupun nilai investasi Rusia ke Indonesia kalah jauh dibandingkan Cina, Amerika, dan Jepang, tetapi nilai investasinya nggak bisa dibilang kecil. Negara pecahan Soviet ini menempati posisi ke-37 dalam hal investasi. Nilainya mencapai 9,2 juta dolar dari bulan Januari sampai September 2021 dengan total 280 proyek. BKP mencatat bahwa akumulasi aliran dana foreign direct investment Rusia ke Indonesia dalam kurun 2016 sampai 2021 mencapai 46,82 juta dolar. Aliran ini ditempatkan pada berbagai sektor dan wilayah, terutama farmasi, energi, pariwisata, dan restoran. Terus gimana ekonomi Ukraina? Walaupun ekonomi Ukraina nggak sebanding dengan Rusia, tapi Ukraina menjadi salah satu negara pemasok bahan utama makanan di dunia, khususnya Eropa. Ia berada dalam posisi pertama untuk ekspor bunga matahari mentah, nomor 4 dalam ekspor jagung, dan diproyeksikan akan berada di posisi keempat dalam ekspor gandum di tahun ini. Ukraina juga berada di posisi ke-13 dalam ekstraksi batubara pembangkit listrik dengan angka 19 juta ton atau 0,4% dari output global. Walau tak selevel jika dibandingkan dengan Rusia, tapi aktivitas perekonomian antara Ukraina dan Indonesia punya posisi yang krusial. Kita membutuhkan gandum, besi, dan baja dari Ukraina. Sedangkan Ukraina adalah salah satu tujuan ekspor untuk produk kelapa sawit, khususnya CPO. Dan Indonesia sendiri memenuhi sekitar 55% dari kebutuhan komoditas CPO di Ukraina. Walau PDB Ukraina hanya 1/9 dari PDB Rusia, tapi kedua negara tersebut bisa dibilang sama-sama punya kontribusi bagi negara lain. Tentu saja saat ini kita sedang berada dalam zaman sharing ekonomi. Terminologi ini mengajarkan bahwa setiap negara punya kontribusi terhadap negara lain, utamanya soal pertumbuhan perekonomian. Nah, masalahnya kalau perang terus berlanjut dan berkepanjangan, akan timbul masalah ekonomi yang nggak terelakkan. Yang paling pertama tentu saja soal krisis energi. Beberapa minggu kebelakangan, harga minyak sempat naik ke angka 120 dolar per barel. Padahal selama 10 tahun lebih, angkanya selalu di bawah 100. Yang membuat pelik biasanya kenaikan harga minyak akan diikuti oleh kenaikan komoditas lain. Nah, masalahnya minyak sendiri berkontribusi secara besar dalam aktivitas perekonomian. Misalnya di Indonesia, setiap harga minyak naik 1 dolar per barel akan berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar 1,5 triliun. Kenaikan subsidi minyak tanah sekitar 49 miliar dan kenaikan beban kompensasi BBM lebih dari 2,7 triliun. Perang yang berkepanjangan ini tentu saja akan menimbulkan krisis baru. Nah, utamanya soal rantai pasok pada beberapa komoditas tertentu. Kedua, kemudian akan memicu krisis energi yang berujung pada krisis inflasi global. Tentu hal ini bukan yang diharapkan oleh banyak negara. Tapi sebenarnya asal-muasal konflik mereka itu gimana sih? Jadi gini, sejak bubarnya Soviet, gesekan di antara keduanya emang cukup sering terjadi. Tahun 2004, terjadi revolusi Orange akibat pemilihan Presiden Viktor Yushchenko yang dianggap pro-barat dan memicu pemilihan suara ulang. Lalu pada tahun 2010, saat Viktor Yanukovych terpilih, ia sering diasosiasikan pro-Rusia dan akhirnya memicu friksi antara Ukraina, NATO, dan Uni Eropa. Lanjut ke 2014, parlemen resmi menghentikan Viktor Yanukovych karena beberapa tuntutan korupsi dan melawan konstitusi. Namun, tindakan ini justru menimbulkan ketegangan antara militer dan sipil, hingga muncul beberapa kelompok separatis pro-Rusia di beberapa wilayah Ukraina. Pada 2019, Volodymyr Zelensky terpilih untuk pertama kalinya. Zelensky dianggap sebagai sosok yang mewakili aspirasi sipil dan jauh dari lingkaran korupsi para elit.
Yang terakhir, pada 2021, ketegangan bermula ketika Zelensky meminta secara resmi kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengizinkan Ukraina masuk ke dalam NATO. Merasa terancam, Rusia pun melayangkan tuntutan keamanan. Lantas gimana posisi Indonesia dalam konflik ini? Jawabannya belum jelas. Dalam sebuah wawancara BBC, Dubes Ukraina dan Rusia bahkan mengatakan kecewa dengan sikap Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa Konstitusi Indonesia memandatkan kita untuk menjaga perdamaian dunia. Ia mengatakan hal utama yang harus menjadi perhatian kita semua adalah deeskalasi dan masalah kemanusiaan. Masalah ini tentu udah dibawa ke sidang PBB, namun hasilnya nggak bulat. 141 dari 193 negara mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina, sementara 35 negara lain menyatakan abstain dan 5 negara menyatakan berlawanan. Negara-negara yang menyatakan berlawanan ini diantaranya Korea Utara, Belarus, Eritrea, dan Syria. Sementara di antara negara-negara yang abstain pada sidang ini terdapat negara-negara besar, misalnya India, Irak, dan Iran. Konflik Rusia memang punya banyak sudut pandang. Presiden Jokowi dalam salah satu tweetnya memberi ultimatum, stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Meski saat ini Rusia dan Ukraina sedang dalam proses penjajakan atau dialog untuk perdamaian, kita berharap tentu perang ini akan selesai. Memang dilihat dari sisi manapun, gak ada yang diuntungkan soal perang. Bahkan pemenang yang entah siapa masih tetap punya potensi untuk merugi.